Kami mau menjadi kawan sekerjamu, sehingga sungguh apa yang Engkau ingini boleh terjadi di dalam dunia ini melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami telah menaikkan pujian kami, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Karena itu bersabdalah dan kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, silahkan duduk saudara-saudara sekalian, shalom. Ya, sungguh sukacita dapat berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian setelah berapa lama ya nggak kemari ya. Ya, dan puji Tuhan udah lebih banyak yang hadir ya, amin. Ya, saya berharap dan kita berdoa ntar bulan apa saya dijadwal kemari lagi udah lebih penuh lagi, amin, haleluya. Nah saudara-saudara, hari ini saya ingin membagikan dan kita mau belajar bersama tentang disiplin hidup ya. Karena disiplin hidup adalah bagian dari investasi kehidupan ya. Nah saudara-saudara, 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27, nanti itu ayatnya ya, nanti kita akan sampai kepada pembacaan itu. Nah tetapi saya ingin pertama-tama kita lihat dulu ini investasi. Saudara kayaknya nggak asing ya dengan kata investasi ya, benar ya? Ada investasi yang benar, ada investasi yang tahu, investasi bodong ya. Jadi ternyata bukan hanya udel bodong aja ya, tapi investasi juga ada yang bodong saudara ya. Nah apa itu investasi? Investasi adalah tindakan membeli atau memperoleh suatu aset dengan harapan bahwa aset tersebut akan meningkat ya, meningkat nilainya atau menghasilkan pendapatan, keuntungan atau kekayaan di masa depan ya. Nah tentunya saudara ya banyak ya cara berinvestasi itu ya. Ada yang beli tanah, emas, saham dan sebagainya ya. Dan untuk membeli investasi ini tentu kita juga perlu waspada ya, karena tadi kan banyak investasi bodong ya. Kita perlu waspada, kita pelajari dengan baik ya, pelajari gimana situasi, karena itu berhubungan juga dengan apa? Kondisi ekonomi global, dengan geopolitik dan sebagainya ya. Nah, tentunya saudara, kita ingin investasi kita itu menghasilkan sesuatu di masa yang akan datang ya. Ya, tentu kita ingin keuntungan dari investasi itu, betul? Ya, pasti kita ingin ya untunglah dari investasi itu. Nah, jadi itu investasi ya. Nah, saudara-saudara, lalu disiplin ya, disiplin. Nah, disiplin hidup itu apa ya? Disiplin hidup itu jangan kita pikir, karena orang kan sering disiplin ya. Disiplin katanya hukuman. Ya, tapi sebetulnya disiplin itu bukan hukuman, beda saudara ya. Kalau hukuman itu hasil akhirnya, oh kamu salah saya hukum gitu kan. Tapi disiplin itu adalah satu proses ya, satu proses di dalam kehidupan kita yang kadang-kadang kita lihat, wah sampai akhir hidup kita itu kita juga mesti belajar disiplin, apalagi disiplin kepada untuk diri kita sendiri ya. Nah, jadi disiplin hidup itu adalah apa? Satu hal yang penting, itu satu hal yang penting dan berharga dalam mencapai tujuan dan impian kita. Jadi untuk mencapai impian kita, kita perlu ada yang namanya disiplin hidup, disiplin diri kita ya. Nah, disiplin itu juga adalah sebuah pelatihan sebetulnya ya. Pelatihan apa? Pelatihan melakukan hal-hal yang sulit dengan tepat, efektif dan efisien ya. Jadi kita mendisiplin diri, melatih ya, melatih untuk apa saudara? Kita bisa bekerja dengan baik. Itu perlu disiplin saudara ya. Untuk kita bisa bekerja dengan tepat, efektif, nggak buang-buang waktu, kita perlu belajar saudara. Kita perlu latihan ya, kita perlu latihan saudara. Kemudian juga apa disiplin itu? Adalah pelatihan membuat pilihan yang tepat dan bijak untuk mencapai kesuksesan ya. Jadi kita kan latihan saudara, kadang-kadang keputusan kita salah, keputusan kita itu nggak benar ya. Tetapi dengan
dengan disiplin, wah ya saya mau bikin lagi, nggak putus asa saudara ya. Oke, mendisiplin, latihan, baca buku, lihat dari pengalaman orang, wah keputusan saya kemarin salah karena begini gitu kan ya. Kita disiplin ya, baca buku itu kan perlu disiplin saudara, belajar perlu disiplin kan ya. Jangan baru belajar sedikit, males ngantuk ya, sudah itu bukan disiplin saudara ya. Disiplin adalah melakukan meskipun tadi hal-hal yang sulit ya. Nah juga disiplin adalah pelatihan agar kita dapat fokus dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan ya. Ya disiplin itu belajar sudah, belajar fokus, belajar ya belajar gitu. Anak-anak kita kan juga perlu ada disiplin ya. Jam segini sampai jam segini belajar, jam segini sampai jam segini boleh main game, jam segini sampai jam segini udah waktunya tidur. Ya, itulah yang namanya disiplin saudara ya. Nah, jadi bagaimana hubungan disiplin dengan investasi itu ya? Disiplin hidup itu ternyata adalah sebuah investasi sebetulnya ya. Nah, bagaimana itu? Jadi disiplin hidup itu adalah sebuah investasi untuk masa depan. Yang namanya investasi kan untuk masa depan ya, betul ya. Nah, jadi disiplin itu juga kalau kita lakukan sekarang itu untuk kesuksesan kita di masa depan ya. Nah, khususnya ini buat yang punya anak-anak ini ya, kita perlu ada yang namanya disiplin dalam rumah tangga. Kalau nggak ada disiplin gimana? Oh kacau, maunya sendiri itu anak mau bagaimana ya, mau sekolah, mau bangun jam berapa, waktu nggak ada disiplin saudara ya. Disiplin itu harus diajarkan mulai dari apa? Kecil, terus menerus ya kan, terus menerus disiplin itu nggak berhenti itu disiplin terus ya. Nah ada penelitian saudara-saudara, kalau kita ingin menciptakan satu kebiasaan yang baik atau satu kebiasaan gitu lah ya, kita itu harus melakukannya terus menerus selama 40 hari ya. 40 hari terus menerus nanti itu jadi kebiasaan ya. Nah kalau kita ingin membangun kebiasaan baik misalkan pada anak kita, misalkan apa ya, yang sederhana aja lah, habis makan cuci piring misalkan gitu ya. Nah, kita harus latih dia, jangan lalu begini ya, baru hari kelima aduh kasihan ya, udah deh gue papa aja yang cuci piring ya, itu disiplinnya gagal itu ya kan. Nah, tapi selama 40 hari terus menerus nanti itu jadi kebiasaan ya. Nah kebiasaan baik apa kebiasaan buruk ya, kebiasaan buruk bisa juga kan ya, tiap hari dia lihat papa mamanya berantem, 40 hari dia lihatin aja, wah itu jadi kebiasaan, nanti jadi tertanam dalam hidupnya itu ya kan. Oh hidup tuh begitu ya, wah mesti berantem baru asik gitu kan. Nah itu sudah itu disiplin yang salah ya. Nah jadi sekali lagi disiplin adalah sebuah investasi untuk masa depan dengan cara melakukan terus menerus hal-hal yang telah ditetapkan ya, hal-hal yang udah ditetapkan. Jadi kita mau disiplin apa, kita udah mesti tahu dulu sudah ya, saya mau disiplin tentang ini, oh saya mau disiplin bangun pagi, saya mau disiplin olahraga. Wah itu olahraga kadang-kadang sudah ya, mesti bangun pagi jam 5 olahraga, hujan, enak tidur ya kan ya, itu akhirnya udah dah nanti dah ntar sok nggak jadi itu disiplin gitu kan ya. Nah jadi saudara itu terus menerus ya, meskipun kadang gagal di tengah jalan. Bisa nggak gagal di tengah jalan? Bisa saudara. Tadi itu mau olahraga hujan, gagal tengah jalan. Tapi sebenarnya bangun pagi olahraga di rumah bisa nggak dalam rumah? Bisa, setel aja di apa tuh YouTube olahraga, kita ikut olahraga saudara, iya kan? Nah jadi saudara-saudara itu harus terus menerus ya. Disiplin hidup akan menumbuhkan karakter baik ya, percaya diri, kebiasaan baik dan tanggung jawab.
serta meningkatkan kualitas hidup, produktivitas dan kesehatan. Ya, jadi ini nggak dapatnya ini semuanya ini nggak instan itu, ya nggak instan. Wah baru ngelakuin terus udah sehat, terus jadi kaya. Enggak saudara, ya itu terus menerus dilakukan. Namanya investasi, ya investasi buat masa depan melalui apa? Disiplin hidup kita, ya. Nah, disiplin hidup akan membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan di masa depan, ya. Jadi kalau disiplinnya itu baik, wah itu hebat saudara, ya. Misalkan begini, kita punya anak, kita pengen anak kita sukses nggak di masa depan? Ya kita semua orang tua kan pengen sukses anaknya di masa depan, betul ya. Pokoknya anak gua mesti jadi lebih hebat dari saya, misalkan begitu ya. Nah itu mesti dipupuk dari masa kecil, ya. Kita investasi kepada anak kita, ya. Ntar uang kita, waktu kita, ya kita investasikan pada anak kita, ya supaya anak kita nanti bisa mencapai masa depan yang bagus, ya. Ya misalkan gini lah, apa karakter baik, ya karakter baik, jangan bohong. Nah itu ya, ini kan paling gampang nih manusia ini apa? Bohong saudara, paling gampang itu, ya kan? Ukurannya kita itu dilihat, bohong nih, gitu kan? Ya kita pengen anak kita sukses, bangun karakter, jangan bohong. Mulai dari kapan? Dari anak-anak, ya khususnya nih, ya ini psikologi sedikit ya. Jadi itu namanya membangun karakter itu, ya. Karakter itu kan dari kata karaso, bahasa aslinya. Karaso itu membuat pahatan yang tidak bisa hilang lagi, membuat tanda yang tidak bisa hilang lagi. Misalkan apa? Tato, ya, bukan tato yang itu ya, tato yang permanen tuh ya. Atau sapi yang dicap pakai besi panas tuh. Ya kan? Ada tandanya kan? Bisa hilang nggak? Nggak bisa hilang, saudara. Ya. Nah, karakter itu dari kata karaso membuat tanda itu, ya. Jadi kalau anak umur 1 sampai 5 tahun itu masa pembentukan karakter. Karaso itu, ya. Jadi kalau dia lihat bapak ibunya berantem mulu 1 sampai 5 tahun, itu yang udah terekam tuh di memorinya itu, ya kan? Oh hidup tuh mesti begitu, ya. Lihat papa mamanya pukul istri, oh hidupku tuh mesti begitu. Ntar udah gedenya dia begitu, ya. Kalau dia anak laki ya, ntar dia udah gedenya dia pukul istrinya, saudara, ya. Nah itu terbentuk, kan kita nggak mau, saudara. Bohong misalkan tadi yang saya bilang itu, ya kalau anak kita itu lihat bapak ibu bohong aja, ntar tercipta apa dia? Kebiasaan bohong dalam hidupnya. Kira-kira kalau dia udah kerja, udah gede, udah kerja, sukses enggak dia? Enggak lah, bohong mulu, ya. Ntar bentar-bentar keluar. Kenapa? Bosnya, lu tukang bohong lu, gitu kan? Ya mana bisa sukses anak kita, saudara, ya. Nah untuk anak kita bisa sukses, kita mesti investasi, saudara. Investasinya apa? Ya kita juga jaga mulut kita. Kita jadi teladan buat anak kita, saudara, ya kan? Ya, kita investasikan. Wah, kalau dia pengen punya hobinya ini, investasikan, jangan sampai ya potensinya itu apa, saudara? Mati, ya kan? Wah, mau les ini, ya kalau kita tuh minta berkat sama Tuhan, Tuhan sediakan, kasih, saudara, ya. Nah, itu namanya disiplin hidup adalah sebuah investasi, gitu ya. Jadi jangan lalu wah buat apa sih, nggak ada guna, ya. Padahal sebetulnya itu berguna buat keturunan kita, saudara, ya. Juga bukan buat dia aja, buat kita juga kan, apalagi kita yang masih muda, masih bekerja, ya. Kita mesti menciptakan sebuah kebiasaan baik melalui apa? Disiplin hidup, saudara, ya. Nah, jadi saudara,
apakah ini ada dalam Alkitab? Ada, saudara. Tuhan mengajarkan supaya kita itu mempunyai disiplin, ya, disiplin dalam hidup kita. Yang tadi di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27 itu ya. Nah, di dalam ayat 24 ya, unsur daripada kita disiplin itu adalah berusaha keras, ya. Untuk belajar disiplin kita harus berusaha keras. Nah, ayat 24 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya, ya. Nah, ada kata begini ya, karena itu larilah begitu rupa. Begitu rupa itu artinya apa? Wah, dengan keras gitu ya, dengan sungguh-sungguh. Lari begitu rupa. Lari dengan keras, harus berusaha keras, saudara, ya. Nah, jadi dalam kehidupan kita itu, disiplin diri itu kita harus berusaha keras. Jangan gampang putus asa. Gak boleh sudah gampang putus asa. Kita ini adalah anak-anak yang dikasih Tuhan, betul ya. Dan Tuhan akan selalu memberi kekuatan kepada kita, pengharapan kepada kita, ya, supaya kita ini jangan putus asa. Kalau di tengah jalan, ya manusia itu selalu nggak ada yang 100% mulus, betul nggak? Ya, pasti ada gagalnya juga tengah jalan. Nah, kalau gagal, mohon dong sama Tuhan, Tuhan tolong supaya saya ke depan jangan gagal lagi, gitu, ya kan? Ya. Nah, jadi saudara harus berusaha keras, ya. Seperti tadi kesaksian kan, wah 60 miliar nih, pusing juga nih, gitu kan? Wah, berusaha keras juga kan, mesti dicari juga itu. Gimana bisa selisih? Kalau selisih 60 perak mah cincai aja ya. Bener nggak? Ya, 60 miliar gimana? Wah, mesti kerja keras dong. Ya, nah itu berusaha, saudara. Ya, jadi dalam mendisiplin diri kita harus berusaha keras. Ya, kalau kita udah punya komitmen, bangun pagi berdoa, ya berusaha keras bangun pagi, saudara. Ya, kalau nggak bisa bangun pagi, setel waker, saudara. Ya kan? Handphone kita sekarang ada alarmnya kan? Ya. Pasang alarm bunyi yang paling keras gitu ya. Supaya apa? Bangun jam 5 ya, doa. Nah, kadang-kadang ya badan ya capek nih, tapi namanya berusaha keras. Coba mesti punya tekad gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita mesti fokus, saudara, ya. Di dalam mendisiplin diri kita perlu fokus. Ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, ya. Jadi orang yang berlari, bertanding, fokusnya apa, saudara? Mahkota, juara kan, ya. Fokusnya itu juara, dapat medali, saudara, ya kan? Nah, kita juga seperti itu ya, ketika kita mendisiplin diri, kita harus juga punya fokus. Apa yang kita mau tuju? Apa tujuan kita? Apa yang mau kita capai? Ya, goal kita apa nih? Nah, kan begitu, ya. Nah, jadi satu kali, saudara-saudara, ini legenda Yunani ya. Satu kali ada raja namanya Raja Jason, saudara ya. Nah, Raja Jason ini pengen punya putra mahkota, ya. Ya, akhirnya ya istrinya hamil, melahirkan, tapi dia kecewa, saudara. Kenapa? Karena yang lahir bukan putra, tapi putri, gitu kan ya. Wah, kecewa dia. Wah, kenapa bukan putra, putri yang lahir, ya. Ya, tapi namanya anaknya ya udah dikasih nama Putri Atalia, saudara ya. Tapi ya tadi itu saking kecewanya dia bilang, gue buang aja dah nih anak, ya, akhirnya dibuang, saudara, ke hutan, ya. Untungnya Putri Atalia ini ditemukan oleh induk beruang, saudara ya. Tadi dipelihara sama induk beruang, ya. Induk beruang aja lebih sayang
orang banyak buang anaknya, saudara. Ya udah dipungut sama induk beruang ya. Nah, namanya di hutan kan bebas, saudara, ya kan? Wah, bebas. Akhirnya yang paling disukai oleh Putri Atalia ini adalah lari, saudara. Namanya di hutan, ya, nggak ada batasnya, lari. Akhirnya dia jadi juara lari, saudara, di hutan, ya kan? Nah, jadi juara lari. Udah gitu, nggak berapa lama, ini Raja Jason nyesal juga ya. Waduh, kenapa gue buang anak gue gitu kan? Akhirnya saudara dia suruh pengawal, coba cari dah. Mudah-mudahan meskipun udah lama ya, mudah-mudahan masih ketemu dah. Akhirnya cari-cari hutan, bener ketemu saudara, Putri Atalia nih. Akhirnya dibawa ke istana ya. Wah, diajarin cara hidup ya, sebagai putri ya, cara makan, cara jalan, cara sopan santun, ngomongnya seorang putri. Tapi ada satu kebiasaan yang dia nggak bisa tinggalin. Apa kira-kira? Lari, lari nggak bisa ditinggalin dia. Wah, lari. Akhirnya saudara-saudara, ya dia jadi juara lari di negaranya itu, di kerajaan, juara lari gitu kan ya. Lalu satu kali Raja Jason bilang begini, wah ini putri saya udah cantik, udah gede nih, udah cantik ya, udah mesti menikah dia ya. Oke, kata Putri Atalia, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa kira-kira? Wah, kalahin lari. Kalau bisa kayak nggak kalahin saya lari, baru saya mau jadi istrinya. Wah, akhirnya bikin pertandingan. Wah, para pemuda, pangeran kan lihat dia cantik ya, wah pengen bikin adu lari. Ternyata apa sudah nggak ada yang menang ya, nggak ada yang menang saudara sama Putri Atalia ini. Akhirnya saudara-saudara, wah ya pada nyerah dah. Tapi ada satu pemuda namanya Hippomenes nih. Hippomenes wah jatuh cinta sama Putri Atalia. Gimana caranya yang ngalahin ya? Akhirnya dia pergi ke Dewi Afrodit, saudara ya. Dalam legenda Yunani ini Afrodit ini Dewi cinta, ya kan? Dewi cinta, saudara. Ya dia pergi ke situ. Gimana cara ngalahin? Oh gampang itu. Nih saya kasih benda ya. Nanti pakai bendanya ini ya. Bendanya apa sudah? Apel emas. Woi, dia kasih tiga apel emas ya. Akhirnya dengan modal 3 apel emas, Hippomenes datang ke raja. Raja, saya mau melamar. Oh boleh, tapi adu lari, ya kan? Adu lari. Ya udah, akhirnya oke, 1 hari udah disiapin adu lari. Ya, begitu start, wah, namanya putri jagoan lari, Putri Atalia udah maju ke depan, ya kan? Hippomenes kalah. Dia ingat, wah ada apel emas. Dia lempar apel emas, kluk, jatuh di depan putri. Putri berhenti. Wah apa nih? Apel emas. Wih cakep banget apel emas. Dia ambil saudara, ya. Dia ambil, dia lihat-lihat. Dia jadi kehilangan apa? Fokus saudara. Fokusnya mestinya apa? Lari. Fokusnya beralih ke apel emas saudara. Wah. Sementara dia mengagumi apel emas, Hippomenes nyusul saudara, ya kan? Wah, begitu nyusul sadar, wah udah di depan dia nih, kurang ajar nih gue disusul. Wah dia lari lagi kejar, sebentar aja udah kesusul saudara, namanya jago lari, ya kan? Hippomenes ingat masih ada apel kedua, dia lempar lagi, pluk, jatuh. Ya putri berhenti lagi, kehilangan fokus kan? Wah ini lebih cakep nih apelnya nih. Ntar gampang, ntar gua susul. Lagi dia mengagumi apel emas, Hippomenes nyusul saudara, ya kan? Udah berapa kali tuh? 2 kali ya. Wah udah kesusul Hippomenes. Sekarang dia kasih apel ketiga yang lebih gede, lebih cemerlang, lebih bagus. Dia lempar lebih jauh sedikit saudara, ya. Dia lebih lempar lebih. Putri lihat, ada apel emas lagi, ya. Aturan dia lari, dia berhenti, dia ambil. Wah, karena ini yang paling cakep,
dia kehilangan fokus, saudara. Ya, akhirnya siapa yang menang? Hipomenes lari masuk finish. Dia menang, saudara, Hipomenes. Harusnya putri yang menang, tapi putri kehilangan fokus, jadi kalah, saudara. Ya, nah demikian juga dalam kehidupan kita, saudara-saudara, kita itu mesti fokus, ya. Disiplin itu adalah fokus, ya, fokus pada pekerjaan, fokus pada tugas, ya, fokus pada apa, misalkan kalau anak-anak PR ya gitu ya, fokus pada PR. Jangan bentar-bentar udah lagi ngerjain PR, bentar-bentar ya, main game dulu, main game. Lalu kita gimana? Orang tuanya, udah nggak apa-apalah, capek. Ya kita nggak didik anak kita, sudah kita nggak disiplin anak kita kan, ya. Fokus, kita kan mesti bilang gitu, fokus ya. Nah, ini investasi buat masa depan dia. Nanti udah besar di kerjaan dia bisa fokus. Coba kalau sebentar-bentar kerjain PR, main game, kerjain PR, ya nggak bisa fokus, sudah. Kita tidak melatih dia untuk fokus, ya. Nah, kehidupan kita juga begitu, ya. Dalam mengikut Tuhan kita juga mesti fokus. Ingat, ini banyak apel emas nih di sekeliling kita nih. Ada godaan-godaan iblis enggak? Ada banyak, saudara. Banyak apel emas, ya, di sekitar kita ini, ya. Kita mesti fokus. Tujuan kita adalah garis finish kita apa itu? Kerajaan sorga, saudara, ya. Jangan sampai gara-gara apel emas, ya, barangkali godaan korupsi apa segala macam kita jatuh, saudara, ya. Kita kehilangan fokus kita, ya. Kemudian dalam disiplin itu kita juga belajar mempunyai rencana, ya, mempunyai rencana. Ayatnya yang ke-26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Jadi punya rencana. Petinju itu, saudara-saudara, dia tahu kapan mesti dipukulan strike, jab gini ya, jab ya, atau uppercut gitu kan, ya. Ya, dia mesti tahu tuh, ya. Punya rencana. Wah, lagi dia begini, gue pukulnya begini nih, gitu kan. Nah, orang bertanding juga begitu, saudara, ya. Dalam kehidupan kita, apalagi dalam berinvestasi, hidup sehari-hari, kita mesti punya planning, benar nggak? Ya, punya rencana. Rencana itu, ya, tentu disesuaikan dengan apa? Kekuatan kita, modal kita, ya, itu kan mesti direncanakan, sudah. Ya, kelemahan kita apa, ya. Ancamannya apa? Wah, jangan sampai kita udah bangun rumah, kan di firman Tuhan bilang begitu, ya. Kalau kamu mau bangun rumah, hitung dulu yang betul, ya. Jangan sampai udah mulai bangun, nggak jadi, setengah jalan. Nah, kita kan diejek orang, saudara, gitu, ya. Jadi planning, punya rencana, ya, rencana buat masa depan, rencana buat anak-anak kita, ya. Harus ada rencana. Punya rencana jalan-jalan enggak? Termasuk loh itu rencana rekreasi, jalan-jalan masuk rencana enggak? Masuk, saudara, harus gitu kan, ya. Ya, setahun sekali tuh kayaknya mesti ada refreshing juga gitu kan, punya rencana gitu. Jalan-jalan kayak kemana, ya kan? Retret, udah ada rencana retret nih. Itu kan rencana, saudara, gitu kan, ya. Biayanya segini, gue cicil dah sebulan segini, kan begitu, ya. Nah, jadi punya rencana, selalu punya rencana, ya. Belajar membuat rencana untuk setiap apapun dalam kehidupan kita. Kita mau bisnis, kita mau lakukan sesuatu hal, kita punya planning, ya. Selalu, ya, itu namanya kan disiplin tuh. Belajar bikin planning, ya. Nah, kemudian juga harus konsisten, ya, terus menerus, ya. Ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya sepenuhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri
tolak ya. Nah, jadi saudara-saudara melatih atlet yang mau berhasil, mau dapat juara, ya juara olimpiade lah. Kan nggak latihannya itu seminggu sekali, saudara. Benar nggak? Ya, latihannya apa? Every day. Bukan every day, every time juga, ya kan? Ya latihannya nggak sehari cuman 1 jam, saudara. Iya kan? Atlet olimpiade mah berenang misalkan, dia sehari bisa 5-6 jam tuh latihan berenang, ya kan? Ya, jadi konsisten latihannya terus menerus, enggak tarsok saudara ya. Demikian juga ketika kita melatih misalkan anak-anak kita untuk disiplin, ya nggak bisa, ya udah deh kesian deh capek ya udahan dulu, nggak bisa saudara ya. Kalau udah ditetepin jam segini ya udah kita coba saudara ya, meskipun mungkin sekali waktu ada gagalnya juga gitu ya. Kita lihat juga lah anak-anak kita kan, wah udah apa ya, capek banget kan kelihatan gitu ya. Ya udah makan es krim dulu ya, habis itu ya mulai lagi belajar, kan begitu sudah ya. Konsisten ya. Jadi disiplin itu ngomong soal konsisten ya. Enggak sebentar iya, sebentar lakukan, sebentar enggak lakukan, sebentar lagi lakukan. Enggak ya. Disiplin itu konsisten dilakukan ya. Kemudian disiplin itu juga melatih kita menguasai diri, saudara ya, menguasai diri. Kembali itu ke 1 Korintus 9 ayat 25 bagian A ya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Menguasai diri, saudara. Kita mesti belajar tuh, itu kan disiplin juga, saudara. Ya kan? Siapa yang sakit diabetes di sini? Sakit diabetes nih, ya kan? Kan nggak boleh manis, saudara. Benar nggak? Ya, stop, jangan dah, jangan. Ya. Tapi kadang-kadang lolos juga saudara gitu kan. Makanya saya sakit diabetes sudah, untung saya punya polisi di rumah ya kan. Kalau nggak istri saya, anak saya Pak hati-hati ya. Tapi kadang-kadang ya kalau saya nggak disiplin, kadang-kadang nyomot juga saudara itu ya kan. Duren, boleh nggak diabetes makan duren? Hah? Boleh sekarang, boleh, tapi mood doang, nggak boleh ditelen. Iya saudara ya. Nah jadi saudara harus menguasai diri ya, namanya disiplin. Sekarang nih kita punya duit tinggal 200.000 misalkan ya, beras habis di rumah. Ada diskon baju nih, baju 1 juta jadi 200.000 nih. Milih yang mana sudah? Ayo. Iya. Dari 1 juta 200 jadi 200. Waduh sudah ya. Kadang-kadang kalau kita nggak disiplin diri, kita mementingkan apa? Keinginan kita kan. Tapi kalau beras di rumah habis itu kebutuhan apa keinginan? Kebutuhan sudah ya. Jadi disiplin diri itu juga ya menentukan soal itu, sudah tahu keinginan, tahu kebutuhan ya. Wah ini mah keinginan ya. Baju di lemari itu belum sesek tuh baju udah nggak muat lagi di lemari ya udah tolak ya kan. Menguasai diri saudara, begitu kan ya. Soal makan, emosi perlu dikuasai nggak? Wah saudara, apalagi di jalan, bener nggak? Ya, di jalan, wah kita nggak menguasai diri, kita mau marah-marah, tahu-tahu lawan kita lebih jago, ya kan? Waduh, kita benjut bisa kan? Iya, karena nggak menguasai diri, saudara. Jadi di dalam segala hal kita harus bisa menguasai diri ya, itu bentuk disiplin juga ya. Nah kemudian yang terakhir saudara-saudara, bentuk disiplin itu adalah hidup tertib ya. Indonesia ini terkenal tertib apa enggak nih?
mulai tertib ya, gitu ya. Mulai antri karcis ya. Antri karcis itu mulai antri itu ya. Kalau misalkan mau naik check in penerbangan juga mulai antri gitu ya. Yang nggak bisa antri itu lagi pembagian ini pembagian takjil misalkan. Waduh, saya lihat di TV itu kan, waduh, sampai ada yang keinjek-injek sudah, ya, tapi ya mesti tertib sudah, ya, tertib dalam hidup kita itu mesti tertib, buang sampah, ya kan? Ini kalau seluruh penduduk Indonesia buang sampah ke kali, penduduk Jakarta lah, ya, buang sampah ke kali gimana sudah, ya kan? Bekasi bisa terulang lagi saudara, ya kan? Ya, tertib, hidup kita mesti tertib, ya. 2 Tesalonika ayat 3:11, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna, ya. Jadi cobalah timbang-timbang kita ini ya, kita ini hidupnya tertib enggak? Makan tertib enggak? Soal makan aja nih, mesti tertib nggak makan? Oh, makan mesti tertib saudara, ya. Soal pilih menu, tertib mesti tertib nggak? Ya kadang-kadang gitu, masa mesti diatur-atur, gue pengen makan enak nih, babi hong, macam-macam ya. Boleh saudara, tapi mesti tertib. Kapan makannya, seminggu berapa kali, kan tertib saudara, ya. Sakit itu kan nggak bisa langsung kejadian, baru makan lalu sakit, enggak ya, enggak ya. Kayak orang diabetes, makan terus nggak diatur, nggak tertib, makanya entar 10 tahun, 15 tahun tuh baru itu ada efeknya, gitu kan. Padahal ini kan investasi saudara, kesehatan itu juga merupakan investasi buat kita, ya. Nah jadi kita harus bisa hidup tertib, ya. Dan untuk hidup tertib itulah yang namanya disiplin. Kita perlu disiplin, ya. Pengen, tapi ya, ini udah ada jadwalnya nih, nggak boleh. Ya udah nggak boleh, sudah kita hidup tertib, ya. Nah, jadi bagaimana penerapan disiplin hidup itu, ya? Penerapan disiplin hidup itu ada banyak di berbagai aspek kehidupan, ya. Misalkan disiplin diri, ya, disiplin diri. Disiplin diri itu penting itu buat yang ya tadi sakit diabetes, ya kan? Punya kebiasaan yang jelek, punya disiplin diri. Saya nggak boleh nih, mulut saya nggak boleh maki-maki orang. Ya. Coba tahan saudara, ya. 40 hari, itu kan, ya. Lakukan terus. Mau marah, jangan, mama, ya itu nanti jadi kebiasaan yang baik ya, nggak gampang marah, disiplin diri, disiplin waktu. Orang Indonesia ini kita diprotes saudara, ya, karena apa? Karena orang kerja. Sekarang saya lihat ya, ini kan apalagi di tambang-tambang itu banyak yang kerja orang mana saudara? Orang China. Orang Tiongkok tuh datang tuh kerja di tambang itu, ya. Kenapa? Dikatanya alasannya kenapa? Ya orang China itu, orang Tiongkok itu kerjanya nggak pakai waktu, ya. Kalau orang Indonesia bentar-bentar, tunggu ya Pak, ngerokok dulu, tunggu ya Pak, ntar makan dulu. Jadi waktunya, produktivitasnya kurang, ya. Nah, jadi kita juga perlu begitu, belajar disiplin tentang waktu. Jamnya masuk kerja jam berapa? Ya macam-macam lah jamnya ya. Datang bagaimana saudara? Terlambat enggak? Ya, ada orang-orang yang begini, datang terlambat, pulangnya tenggo. Begitu tenggo, ya, wah ya itu enggak disiplin lah, ya. Disiplin soal waktu, ya, termasuk itu janji ya, janji sama orang kan, itu kan disiplin juga saudara. Udah janji jam segini kita harus berusaha datang jam
Segitu saudara. Saya itu punya teman yang namanya Beetle saudara. Tahu Beetle? Biang telat. Nah, biang telat saudara. Udah ngomong janji ya jam segini ya. Dia telat saudara ya. Dia nggak perhitungkan kan, dari rumah dia ke tempat ini, wah jalan macet, gue mesti berangkat lebih pagi kan gitu ya. Nah itu disiplin waktu ya. Disiplin keuangan, perlu nggak disiplin keuangan? Wah kalau nggak jebol kantong kita kan, anggaran kita sebulan nggak bisa sampai saudara ya kan. Dia nggak punya disiplin, pokoknya gue seneng gue beli dah gitu kan. Online banyak nggak sekarang? Banyak sebenarnya, gampang saudara. Saya juga tadinya nggak tahu online ya, tapi lagi butuh ini sampai apa itu ya, remote TV aja bisa beli online sudah ya kan ya. Jangankan remote TV itu, apa itu karet bangku itu beli pakai online. Jarum juga bisa kali ya. Waduh sudah ya. Itu kalau kita nggak disiplin diri kita, maunya apa? Online terus sudah, gampang bener ya kan. Uang kita habis lah ya. Jadi kita perlu disiplin keuangan ya. Disiplin rumah tangga perlu nggak? Ya perlu ya. Jam berapa anak-anak bangun, jam berapa anak-anak sekolah gitu kan ya. Disiplin waktunya belajar dan sebagainya ya. Bukan hanya anak-anak ya, orang tua perlu ada disiplin nggak dalam rumah tangga? Perlu saudara ya. Dulu saya punya waktu khusus waktu anak-anak masih kecil. Pokoknya hari Rebo nggak terima pelayanan. Rebo pergi sama anak-anak, entah kemana kayak makan es krim McDonald kayak apa kayak, kan murah ya waktu itu ya. Ya pokoknya punya waktu buat anak ya, saya lakukan tuh terus. Namanya disiplin saudara ya. Nah jadi punya disiplin rumah tangga. Disiplin kerja pastilah mesti ada disiplin kerja. Kalau nggak ada disiplin kerja, masuk seenaknya, pulang seenaknya ya kan, pakai fasilitas kantor seenaknya, ya nggak bisa sukses lah ya kan ya. Ya sekarang kan lagi ketat nih ya pemerintah ya, Prabowo ya lagi ketat ya. Wah hati-hati katanya ya. Wah pakai mobil dinas saja mesti cuman buat urusan dinas nih. Kalau lu jalan-jalan pakai mobil dinas kena nih ya kan gitu ya. Nah itulah itu etos kerja ya. Disiplin dalam bekerja, disiplin beribadah. Perlu nggak disiplin beribadah? Ya perlulah ya. Ya, puji Tuhan sudah kan datang sini tiap minggu jam 10.30 itu kan namanya disiplin sudah ya kan. Usahakan tidak terlambat sudah ya. Nah jadi ada banyak ya bentuk disiplin dan lain-lain itu, tetapi tolong diingat nih, disiplin itu adalah investasi kehidupan kita ya. Kalau kita nggak bisa mendisiplin diri kita, itu masa depan itu susah ya. Emang Tuhan berkati, ya Tuhan berkati, tetapi kan kita mesti juga ada usaha saudara ya. Usaha Tuhan itu tidak mendatangkan ngejatuhin duit di depan kita saudara, enggak ya. Tuhan itu kan kasih kekuatan kepada kita, kasih kehikmat untuk apa? Memperoleh kekayaan saudara ya. Jadi kita mesti disiplin dalam segala hal. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita belajar mulai hidup disiplin. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami pelajari bersama, bahwa hidup kami harus ada disiplin. Kami tahu bahwa Tuhan memberkati kami setiap saat. Berkat Tuhan itu pasti kami terima. Tetapi kami juga harus mendisiplinkan diri kami untuk dapat mengelola berkat Tuhan itu dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, dan biarlah hari ini kami mulai mendisiplinkan diri kami dalam segala hal, dalam hal keuangan, beribadah, keluarga dan sebagainya. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat hidup
dengan lebih tertib, hidup dengan lebih disiplin. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tapi firman-Mu boleh kami terus renungkan dan kami lakukan, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus